Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Sutoyo pada hari ini, Jumat 26 Maret tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mertua ma naasiroha, ai sia-sia do nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian murah hati, di antaranya suka memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, serta baik hati. Sehingga dapat dihubungkan dengan sifat kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta kedermawanan. Orang yang murah hati harus diperhadapkan dengan beberapa unsur, yaitu pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Kedua, ada rasa kasihan atau simpati pada orang yang menderita, yaitu merasa bersama-sama dengan yang menderita. Dan yang ketiga, adanya tindakan menolong. Rasa kasihan yang tidak diikuti tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan ini dalam khotbahnya di bukit yang kerap disebut dengan ucapan bahagia, bukan hanya semata-mata ucapan belaka, namun harus diikuti dengan tindakan dan perbuatan bagi sesama. Kebahagiaan apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan kemurahan hati? Dalam ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus dapat terjadi dalam keadaan apa dan bagaimanapun. Bahagia sebenarnya adalah soal kedekatan hubungan dengan Allah Bapa yang menjadi sumber kebahagiaan tersebut. Bahagia adalah soal hati. Bila hati dipenuhi dengan rasa syukur, rasa cukup, dan terhubung tetap dengan Allah, maka kebahagiaanlah yang menghampiri kita. Sebenarnya, Allah sudah lebih dahulu bermurah hati kepada manusia, sebab Dia suka berbuat baik dan memberikan yang terbaik bagi manusia. Sifat inilah yang disebut dengan kemurahannya. Nah, untuk selanjutnya sudah sepantasnya lah manusia untuk bermurah hati terhadap sesamanya, sebab sudah lebih dahulu menerima kemurahan hati Tuhan. Karena Allah menginginkan kehidupan yang memberikan pengaruh bagi orang di luar dari dirinya, bukan kehidupan yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Inilah sebenarnya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah anugerah dan pemberian, yang juga adalah karakter anak-anak Allah. Karena itu mari memberi diri dibentuk oleh Kristus, sehingga karakter Kristus ada dalam hidup kita oleh karena kemurahannya. Kebahagiaan akan diukur seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Kristus. Kita diundang untuk menjadi murid yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati adalah salah satu bentuk kebahagiaan surgawi yang kita rasakan dalam dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan menguatkan kami untuk hidup dalam kebahagiaan sejati. Tuntunlah kami untuk berlaku murah hati terhadap sesama manusia, karena Engkau telah lebih dahulu bermurah hati bagi kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.